saya hormati Ketua Umum YPLA Bapak Aryo Wisanggeni, yang saya hormati sesepuh seluruh jajaran pendiri Padepokan Lindhu Aji, ada Pak Surya, Mas Prabu, dan juga kita hadir di sini ada Ki Pamor Pambowo, itu Ketua Umum WS Pamungkas. Lalu yang saya hormati seluruh jajaran kepolisian dari Polsek dan Polres, juga Lantas yang sudah mengawal acara ini. Sampai detik ini alhamdulillah sukses dan tidak ada halangan suatu apapun. Dan saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Tahta Mataram yang dimandikani Pak Maryadi. Kebetulan saya tahu bahwa persiapan acara Tahta Mataram itu siang dan malam seluruh pengurusnya itu bekerja, tidak pakai istirahat. Karena acara tidak hanya di sini, ada acara di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, dan ada di Jawa Tengah yang bertempat di Jaten, ada di beberapa titik. Dan yang saya hormati, matur suwun juga seluruh saudara-saudara Satria Mandala. Kebetulan kita diamankan juga dari organisasi lain yang satu naungan dengan Padepokan Lindhu Aji, yaitu bernama Satria Mandala. Yang mengamankan di depan adalah grup organisasi Satria Mandala. Matur suwun. Dan yang terakhir yang saya banggakan dan saya cintai, seluruh saudara-saudaraku yang ada di depan. Semoga dengan adanya acara ini nanti akan membawa hidup kalian lebih baik, dipanjangkan umurnya. Yang punya penyakit segera disembuhkan penyakitnya, yang kurang sehat segera disehatkan raga dan jiwanya, yang belum punya uang segera dilancarkan rezekinya, yang punya hutang segera dilunaskan hutangnya, dan yang belum punya jodoh segera mendapatkan jodohnya. Acara Tahta Mataram diadakan setiap acara pengesahan di tepat bulan 9, yaitu lahirnya Tahta Mataram, sebagai simbol dengan keris pusaka. Di dalam adat istiadat keris pusaka yang namanya jamasan itu artinya membersihkan. Maka tema yang ada di dalam acara ini sama, yang sudah disimbolkan dengan keris pusaka, yang sudah dilaksanakan dengan tradisi jamasan. Dan kalian yang hadir di sini, seluruh jiwanya akan dijamas supaya lebih baik dan lebih bersih, sehingga dengan adanya hari ini, nanti malam terutama, diharapkan seluruh generasi Tahta Mataram yang hadir pada malam hari ini jiwanya lebih bersih dan hidup ke depan jauh lebih baik daripada kemarin. Itu kenapa Tahta Mataram selalu mengadakan di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan untuk pembersihan jiwa. Jiwa yang pertama, sadarlah bahwa kalian hidup tidak lain hanya untuk menuju kematian. Semua yang ada di bumi ini semuanya akan mati, semuanya akan tiada, termasuk kalian. Maka sadarlah bahwa kalian hidup hanya untuk mati. Dengan kalian sadar bahwa hidup ini hanya untuk menuju kematian, maka lakukan segala kata dengan kata yang baik, lakukan segala sikap dengan sikap yang baik, lakukan segala tindakan dan perbuatan dengan sesuatu yang baik, agar kita siap untuk menuju kematian. Itu jiwa yang pertama. Jiwa yang kedua, sadarlah menjadi manusia yang tahu sejarah. Kita dilahirkan oleh siapa? Kita dibesarkan oleh siapa? Kita dicerdaskan dan kita ditolong oleh siapa? Jadilah jiwa Tahta Mataram yang kedua, sadar akan dari mana kita berasal, sadar siapa kita, siapa yang hadir di tengah-tengah kita,
membantu kehidupan kita. Jiwa Tahta Mataram yang ketiga, mencari saudara sebanyak-banyaknya, menghindari permusuhan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak saudara, hidup kita akan semakin mudah. Semakin banyak keluarga, jika seluruh ujung dunia kenal kepada kita, maka kehidupan kita akan segalanya menjadi mudah. Semakin banyak keluarga dan semakin banyak saudara adalah doa dan jalan ikhtiar menuju hidup lebih mudah dari sebelumnya. Jiwa yang keempat, selalu mencari ilmu sebanyak-banyaknya, lalu mengamalkan. Jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Mengutip sabda Rasulullah, belajar ilmu sampai ke negeri Cina, sebagai simbol bahwa manusia tidak boleh berhenti belajar. Harus selalu belajar, belajar, dan belajar. Jadilah manusia-manusia yang lebih baik dengan memperbanyak ilmu setiap detik. Setiap detak jantung kita harus mengisi dengan ilmu-ilmu kebaikan. Jiwa yang keempat, selalu dan selalu mengembangkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Jadikan ilmu yang kita miliki bukan untuk diri kita sendiri, tapi kembangkan untuk manfaat masyarakat yang ada di sekitar semua. Kita abdikan diri, apa yang kita mampu, kita bantu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Jiwa yang kelima, selalu dan selalu menjaga nama baik. Ketika nama baik kita terkenal hingga seluruh ujung dunia, maka hidup kita akan dipermudah. Kita akan lebih mudah dengan punya nama baik, baik itu manual maupun digital. Zaman sekarang zaman digital. Ketika nama diri kita rusak, nama keluarga kita rusak, hidup kita akan sulit. Maka sejak dini kembangkan nama baik dengan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Jiwa yang keenam, selalu mengabdikan diri, selalu mengabdikan diri ini untuk kebaikan. Segala tingkah laku, segala pengembangan keluarga kita, pengembangan saudara kita untuk maksud amar ma'ruf nahi mungkar, selalu menghindari keburukan dan selalu dekat dengan kebaikan. Jiwa yang terakhir, jiwa yang ketujuh, untuk memperbaiki diri kita harus siap menjadi orang yang mengakui dosa. Pengakuan dosa adalah jalan menuju lebih baik. Ketika kita bersalah, kita harus siap dan sadar untuk dihukum. Ketika kita melanggar hukum, kita harus siap untuk dipenjara. Ketika kita berbuat salah di perguruan, kita harus siap untuk mendapatkan sanksi. Dan ketika kita melakukan kesalahan pada diri sendiri, berkacalah, karena manusia itu akan lebih baik ketika dia bisa mengakui kesalahan diri sendiri. Jalan berkaca, jalan pengakuan dosa adalah jalan menuju hidup yang lebih baik. Maka 7 jiwa Tahta Mataram tanamkan dalam diri. Kenapa dilaksanakan di bulan 9? Angka 9 ketika ditambah 6
Angka 9 ketika ditambah 7 jumlahnya adalah 16. 16, 1 dan 6 ketika ditambahkan jumlahnya kembali 7. Itu kenapa Tahta Mataram dilahirkan tepat di bulan 9, dan Sumpah Tahta Mataram jumlahnya 7, dan ketika 7 ditambah 9 jumlahnya 16, dan ketika 6 ditambah 1 semua orang hidup kembali ke jumlahnya 7. Maka ketika kalian menjadi seorang pejabat, bawalah jiwa Tahta Mataram. Ketika kalian menjadi seorang polisi, bawalah 7 jiwa Tahta Mataram. Ketika kalian menjadi seorang lurah, seorang camat, bupati, gubernur, menteri dan presiden, bawalah, ingatlah 7 jiwa Tahta Mataram. Dengan ini saya yakin kalau seluruh orang Indonesia mempunyai jiwa Tahta Mataram, Indonesia ini akan lebih baik, saudara-saudaraku. Jika kalian menjadi orang-orang hebat, kalianlah yang menentukan menjadi masyarakat NKRI menjadi orang-orang yang cerdas. Negara ini akan berkembang jika seluruh masyarakatnya mempunyai jiwa yang cerdas seperti jiwa Tahta Mataram. Maka oleh karena itu, semuanya siapkan, yang ada di depan saya, siapkan duduk bersila. Semuanya siapkan duduk bersila. Punggung tegak, pandangan lurus ke depan, pejamkan mata. Kalau saya hitung 1, 2, 3, lakukan nafas medis 1, serentak. Siapkan semuanya. 1, 2, 3. Jadilah darah, jadilah daging, dan jadilah jiwa, jiwa Tahta Mataram. Lepas. Demikian dari saya, sebuah doa dan harapan besar. Setelah hari ini dan malam nanti, saya titipkan Tahta Mataram. Bawa Tahta Mataram ini yang lebih baik, berkembang lebih baik. Jikalau nanti para pendiri sudah tiada, Tahta Mataram tetap harus hidup, berkembang, dan harus selalu jaya. Saya amanahkan kepada kalian semua, setelah kalian resmi menjadi warga, jangan pernah keluar dari Tahta Mataram. Kembangkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, kembangkan Tahta Mataram agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang hebat, dengan seluruh masyarakat yang cerdas dan berakhlak baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sambutan dari beliau Guru Besar